Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Haikal. Di sini saya akan mempresentasikan dan sekaligus mereview jurnal yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Jeruk menggunakan metode forward chaining. Information, karena kita akan mereview jurnal, judul yang kita bawakan kali ini adalah Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Jeruk menggunakan metode forward chaining. Dari Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika volume 1 nomor 1 tahun 2017, penulis Azizul Mohamzi, reviewer Muhammad Haikal. Langsung saja kita ke pendahuluan latar belakang. Buah jeruk merupakan buah dengan nilai konsumsi yang cukup tinggi di kalangan masyarakat pada umumnya. Jeruk merupakan komoditas buah-buahan yang mempunyai nilai ekonomi penting dan nilai kesehatan yang berarti karena mengandung nilai gizi yang tinggi, vitamin C dan vitamin A. Buah jeruk dapat dikonsumsi langsung sebagai buah segar atau jus dan dapat pula diolah menjadi sirup. Buah jeruk merupakan sumber vitamin C yang berguna untuk kesehatan manusia. Kandungan vitamin C sangat beragam antar varietas, berkisar antara 27 sampai 49 mg atau 100 gram daging buah. Sistem pakar hanya diketahui oleh seorang pakar dan para ahli dari bidang pertanian. Para petani awam dan petani yang berada pada daerah pelosok belum memahami penyakit yang dialami oleh tanaman jeruk. Petani hanya mengetahui penyakit yang dialami oleh tanaman jeruk dikarenakan serangan serangga, jamur, dan cuaca. Sehingga para petani selalu menyemprotkan tanaman jeruk dengan insektisida. Tetapi dengan menyemprotkan insektisida pada tanaman tidak dapat sepenuhnya mengurangi serangan pada tanaman. Sikap yang tepat dalam menghadapi penyakit pada tanaman adalah menetapkan pencegahan penyakit dengan baik untuk penanaman selanjutnya dengan memperhatikan pengolahan tanah, pemilihan bibit jeruk, pemupukan, pengobatan tanaman, dan perawatan tanaman. Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka penulis akan membangun suatu sistem pakar untuk diagnosa penyakit pada tanaman jeruk dengan menggunakan metode forward chaining. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana diagnosa penyakit pada tanaman jeruk dengan membuat rancang bangun berbasis desktop. Lalu yang kedua, bagaimana mengimplementasikan sistem pakar dalam bahasa pemrograman Visual Basic dan basis data SQL Server, serta dalam menggunakan metode forward chaining. Tujuan dari jurnal ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan aplikasi ini adalah yang pertama, menerapkan sistem pakar untuk tanaman jeruk dan mempermudah user untuk mengetahui penyakit dan mengetahui cara penanganannya. Kedua, menerapkan metode forward chaining untuk mengidentifikasi penyakit pada tanaman jeruk disertai solusi penanganannya. Lalu ada juga batasan masalah. Dalam pembuatan sistem pakar ini menerapkan beberapa batasan masalah. Antara lain yang pertama, sistem ini menggunakan metode forward chaining dengan tujuan sebagai langkah proses dalam menentukan diagnosa penyakit pada jeruk disertai dengan pengendaliannya. Kedua, data diambil dari referensi media buku yang diperoleh dari pakar, yaitu penyakit-penyakit tanaman pangan di Indonesia. Ketiga, sistem pakar ini mengidentifikasi gejala dan penyakit dari tanaman jeruk. Keempat, sistem dibuat dengan bahasa pemrograman Visual Basic Net dan basis data SQL Server. Tinjauan. Sistem pakar. Sistem pakar, pengertian dari sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar. Dengan sistem pakar ini, orang awam pun dapat menyelesaikan masalahnya atau hanya sekedar mencari suatu informasi berkualitas yang sebenarnya hanya dapat diperoleh dengan bantuan para ahli di bidangnya. Sistem pakar ini juga akan dapat membantu aktivitas para pakar sebagai asisten yang berpengalaman. Pengertian dari forward chaining adalah metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan.
Pelacakan maju ini baik jika bekerja dengan permasalahan yang dimulai dengan rekaman informasi awal dan ingin dicapai penyelesaian akhir, karena seluruh proses akan dikerjakan secara berurutan maju. Pengertian dari tanaman jeruk ini berdasarkan penelitian tentang penyakit tanaman dan hama jeruk di Karo, Sumatera Utara oleh Krisanti tahun 2013. Penanganan dalam mengatasi permasalahan tersebut, para petani cenderung menggunakan pestisida, di mana dosis pun tidak dilakukan penakaran sehingga menyebabkan penyakit dan hama tersebut lebih resisten terhadap penggunaan pestisida. Selain itu, hasil dari buahnya cenderung jauh dari standar kelayakan konsumsi jeruk. Dalam upaya penanganan masalah tersebut, maka dibuatlah aplikasi berbasis komputer dan bentuk sistem pakar dengan menggunakan fakta dan teknik tertentu. Kita masuk ke metode penelitian. Pertama ada studi literatur. Penelitian ini dimulai dari tahap studi literatur atau tahap pengumpulan data. Data tersebut baik berupa buku kebidanan maupun jurnal-jurnal kebidanan dan IT yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Melalui studi literatur ini membantu dalam penyelesaian permasalahan dari aplikasi yang sedang dibangun. Kedua, ada analisa kebutuhan. Dalam pembuatan sebuah sistem, kebutuhan dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar sistem dapat bekerja seperti dengan yang diharapkan. Lalu kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang harus dimiliki seperti ketersediaan sistem dan ketersediaan sistem dalam bekerja. Kebutuhan yang berhubungan dengan perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Lalu ada perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan tahapan setelah dilakukannya analisa kebutuhan. Dalam perancangan sistem memberikan gambaran atau ilustrasi bagaimana sistem akan dibangun. Bisa dilihat pada gambar di samping adalah tabel gejala penyakit. Lalu ada flowchart sistem. Penjelasan dari flowchart sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, start. Kedua, login, melakukan username dan password. Apabila tidak login, dapat langsung keluar dari program. Ketiga, ada 5 tampilan menu yang dapat digunakan oleh user, yaitu beranda, diagnosa, data, laporan, dan logout. Keempat, pada menu beranda, terdapat tampilan daftar gejala penyakit serta pengendaliannya. Kelima, pada menu diagnosa, pilih gejala dan akan diproses dan akan keluar output jenis penyakit yang cocok dengan gejala penyakit. Keenam, pada submenu data, user hanya dapat melihat data gejala dan gejala penyakit. Ketujuh, pada submenu laporan terdapat hasil dari proses pada submenu diagnosa. Kedelapan, tombol submenu logout. Jika dipilih, maka program akan kembali ke halaman utama. Dan yang kesembilan adalah N akhir. Lalu flowchart metode. Penjelasan dari flowchart metode. Yang pertama, start. Kedua, pilih bagian diagnosa dan proses gejala tersebut. Ketiga, jika sudah dipilih dan diproses, simpan hasil diagnosa. Keempat, hasil diagnosa akan muncul pada submenu laporan. Yang kelima, finish, selesai. Lalu kita masuk ke hasil dan pengujian. Implementasi hasil merupakan tahapan implementasi hasil aplikasi yang dibuat. Implementasi sendiri menampilkan seluruh bagian dari sistem. Berikut ini adalah hasil implementasi dari aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit tanaman jeruk menggunakan metode forward chaining. Yang pertama ada halaman login. Gambar di samping adalah tampilan login. Setelah login akan masuk ke menu utama. Lalu kita masuk ke halaman tampilan menu utama. Pada halaman menu aplikasi yang dibuat ini terdapat 5 macam menu yang dapat digunakan oleh user. Adapun tampilan halaman dari tampilan menu seperti pada gambar di samping. Lalu kita akan masuk ke halaman beranda. Halaman beranda yang berisi tentang informasi jenis-jenis gejala penyakit, nama penyakit, serta pengendaliannya seperti pada gambar di samping. Lalu halaman menu diagnosa. Gambar di samping tampilan form diagnosa digunakan untuk input gejala yang dialami penyakit jeruk dan akan diproses untuk memberikan solusinya. Lalu gambar di atas adalah tampilan. Gambar di atas ada tampilan halaman data penyakit yang
berisikan data penyakit tanaman jeruk yang didapat dari peneliti atau pakar. Lalu kita masuk ke ini, gambar di atas adalah tampilan laporan hasil diagnosa yang telah diproses pada menu diagnosa sebelumnya. Jadi ini adalah laporan diagnosa. Lalu yang terakhir kita masuk ke halaman logout. Gambar di atas tampilan logout, jika kita pilih tombol logout maka tampilan akan kembali ke tampilan sampul utama. Pengujian program. Yang pertama pengujian fungsional. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui fungsionalitas perangkat lunak. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di samping. Berdasarkan pengujian pada tabel di samping menunjukkan bahwa 100% pengujian berhasil dengan perhitungan sebagai berikut. Sukses sama dengan 13 dikali 100% dibagi 13 sama dengan 100%. Gagal 0 dikali 100% bagi 0 sama dengan 0%. Lalu kita masuk ke pengujian user terhadap aplikasi. Pada pengujian user terhadap aplikasi sistem pakar diagnosa tanaman jeruk ini didasarkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi sistem pakar diagnosa tanaman jeruk. Pengujian wawancara penelitian dari orang responden. Keterangan B adalah baik, C cukup, K kurang. Kesimpulan dari pengujian pada tabel pengujian user menunjukkan bahwa dari 10 responden memberikan nilai B 29,4%, C 64,7%, dan K 5,8% dengan perhitungan seperti berikut. B sama dengan 17 dikali 100 dibagi 50, 100% dibagi 51 sama dengan 33,3%. C sama dengan 33 dikali 100% dibagi 51 sama dengan 64,7%. K sama dengan 1 dikali 100% dibagi 51 sama dengan 1,9%. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari pembuatan aplikasi sistem pakar berbasis desktop ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, sistem hanya mampu menyimpulkan penyakit yang terjangkit pada tanaman jeruk berdasarkan gejala yang ditanyakan oleh sistem pakar saat proses konsultasi. Dan sistem juga akan menampilkan keterangan solusi pengendalian. Kedua, sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman padi menggunakan metode FC atau forward chaining, memperoleh hasil yang sesuai dengan analisa yang sudah diperoleh. Ketiga, hasil terakhir berupa informasi dan cara-cara solusi pengendalian. Lalu pun ada saran untuk meningkatkan akurasi dan kelayakan sistem pakar ini. Maka ada beberapa saran, diantaranya yang pertama, fitur-fitur pendukung lainnya agar dilengkapi, seperti penambahan layanan tampilan. Lalu yang kedua, untuk perkembangan selanjutnya, sistem pakar ini bisa ditambahkan fungsi-fungsi yang lain untuk menambahkan kinerja sistem. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atas mereview jurnal sekaligus mempresentasikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.